Assalamualaikum, halo semua apa kabar dan welcome back again to Reborn Sundanimi Channel. Jadi guys, pada video kali ini aku bakal kembali membahas cerita perjalanan Rudolf yang mempunyai keinginan untuk kembali ke tempat asalnya dan membalas perbuatan orang-orang di sana dalam alur cerita manga Gachiakuta, tepatnya di chapter 91 sampai 92. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung OTW ke pembahasannya. Oke guys, jadi di chapter 91 manga Gachiakuta yang diberi judul dengan beberapa pembelian. Di panel awal, kita diperlihatkan sang ketua cleaner yaitu Arka Corvus datang mengunjungi Zanka yang sedang mendapatkan perawatan dari salah satu anggota cleaner bernama Asia. Corvus pun bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Asia menjawab bahwa dirinya sudah memberi antibiotik dan semua gejalanya sudah distabilkan. Asia pikir racun yang dia pergunakan adalah nerotoki dari kobra lumpur, halusinogen dari jamur gotarip, dan racun yang tidak pernah dirinya dengar. Akan tetapi, kemungkinan sesuatu seperti cairan pencerahan yang berasal dari berbagai campuran zat saat makhluk buah sampah terbentuk, itulah apa yang neneknya pikirkan. Meski ada berbagai macam racun berbahaya masuk ke tubuhnya, Zanka sendiri merasa kalau setiap dari racun tersebut dirinya bisa sembuh secara alami. Selain itu juga, Zanka sekarang bisa bergerak berkat penyembuhan dari Asia. Mendengar pernyataan tersebut, Asia pun tampak tidak terlalu senang. Alasannya karena dia masih tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan baik yang menyebabkan penyembuhannya memerlukan banyak waktu. Jika saja bisa menggunakan kekuatannya dengan benar, menurutnya Zanka pasti bisa sembuh lebih cepat. Oleh karena itu, Asia pun meminta maaf. Mendengar hal itu, Zanka sendiri heran dong kenapa Asia meminta maaf. Padahal dia sudah menyembuhkan lubang di perutnya hanya dalam seminggu. Nah, di samping menjenguk dan melihat kondisi Zanka, Corvus juga ingin memberitahunya bahwa kakaknya baru saja dari sini. Yang dimaksud Corvus ini guys, kemungkinan adalah ketua dari Helguar yang tak lama baru saja mengunjunginya. Karena di chapter sebelumnya pun, ketua dari Helguar sempat menyinggung nama Zanka, yang artinya mereka adalah saudara. Bagi Zanka, wanita tersebut adalah orang yang jadi sangat marah sesaat setelah memberitahu kalau dirinya bergabung dengan Cleaner. Dan Zanka tidak tahu cemooh seperti apa yang akan didapatkan kalau saja tahu dirinya babak belur seperti ini. Tanpa diberitahu tujuan kedatangannya kemari, Zanka paham kalau saudaranya itu menginginkan Rudo. Dan itu pasti sesuatu yang akan dilakukan oleh Helguar. Karena kepikiran terus Rudo, Zanka pun bertanya kepada bosnya bagaimana caranya ke spare dan di mana menemukan Amo. Jika cleaner mencoba melakukan pekerjaan itu sendiri, dirinya berspekulasi itu akan memerlukan beberapa menit untuk mencari apa yang dia incar. Jadi Zanka berpikir mereka harus mengadakan interview dengan broker informasi. Asia yang penasaran akan bahasan tersebut bertanya kepada Zanka. "Aku tidak tahu banyak mengenai broker informasi. Apa ada alasan kenapa kita tidak mencoba itu sebelumnya?" Zanka pun menjawab bahwa dirinya pernah mendengar rumornya namun orang itu sangat menyusahkan menurut engine dari semua orang. Sembari melirik ke arah pintu, Corvus pun berpendapat kalau engine tidak punya pilihan lain tapi mengandalkan broker. Setelah selesai mengunjungi Zanka, Corvus kembali ke ruang kantornya yang dimana dia telah ditunggu oleh Rudo dan juga engine. Corpus di sana mengklaim bahwa memang dirinya satu-satunya orang yang bisa membuat kontak dengan broker informasi. Namun, Rudo dan yang lainnya tidak akan mendapatkan informasi hanya karena dirinya menanyainya. Meski begitu, Rudo masih bersikeras ingin tahu di mana orang ini untuk mencari tahu bagaimana kembali ke Spare, seri Watchmen, dan keberadaan Amo. Dan menurut Rudo, orang ini mungkin bisa memberitahunya. Lantaran terlalu banyak yang ingin diketahui oleh Rudo, Corvus mengatakan kalau Rudo terlalu serakah dengan semua itu. Dia pun menceritakan kalau Kuro si broker informasi itu benar kalau dia punya banyak informasi yang berlimpah untuk dibeli bagi siapapun di permukaan. Akan tetapi, ada alasan kenapa orang-orang tidak pergi menanyai broker informasi. Dan itu adalah harganya.
Bukan hanya uang saja, harganya berbeda bagi setiap orang. Mungkin saja murah seperti uang, ataupun mungkin mahal seperti sesuatu yang bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, Corvus ingin Rudo mengurangi pembelian menjadi satu pertanyaan. Jika terlalu banyak bertanya, mungkin rekan-rekan cleaner harus membayar hal-hal juga. Mendengar pernyataan dari bos cleaner, akhirnya membuat Rudo harus memangkas 2 dari 3 informasi yang hanya dia butuhkan saat ini. Berpindah ke lokasi lain, di mana di sana diperlihatkan ada lelaki paruh baya sedang menggoda seorang gadis yang sedang duduk sendirian sembari mendengarkan musik. Beberapa kali pun si pria paruh baya bertanya, namun gadis tersebut hanya diam saja seakan bisu. Kemudian, gadis yang dianggap bisu tadi tiba-tiba menempelkan telunjuknya tepat di dada si pria tersebut, sambil mengatakan kalau pria tersebut sangat berterus terang. Dirinya tidak keberatan melakukannya di sini. Dan intinya, perempuan yang belum diketahui namanya ini memiliki mimpi untuk jadi populer bintang besar, membuat keberuntungan, dan dicintai semua orang. Pokoknya, obrolan cewek tersebut ngelantur ke sana kemari. Hingga akhirnya membuat si pria paruh baya tersebut ilfil dan cabut perlahan meninggalkannya. Nah, sesaat setelah pria tersebut berjalan ke arah mobil, tiba-tiba dari arah belakang wanita itu muncullah 3 sosok, yakni Jaber, Zodil, dan si Kerdil yang bisa berteleportasi. Sang ketua Zodil mengatakan broker informasi masih jauh. Kita perlu kendaraan. Lalu gadis yang disebut Momoa ini merekomendasikan mobil yang dipunyai si pria paruh baya tadi. Dan sekarang, baik pihak Zodil maupun pihak Rudo memiliki tujuan yang sama, yaitu bertanya kepada broker informasi. Masuk pada chapter 92 yang diberi judul dengan Hari Libur Tamsi, di mana di panel pembuka diperlihatkan pada jam 8 pagi, Tamsi bangun dari tidurnya, lalu dia langsung menghidupkan radio untuk mendengarkan alunan musik dengan volume sekencang-kencangnya sampai tak lama radio itu menjadi rusak. Singkat cerita, setelah ganti baju dan merapihkan rambut, Tamsi pun pergi. Saat dia keluar dari lift, dia pun berpapasan dengan Rudo dan juga Engine. Tamsi lalu menyapa mereka dan bertanya, "Selamat pagi." Pergi keluar, Rudo pun menjawab, "Ya, kami akan pergi ke tempat broker informasi untuk mencari petunjuk di mana menemukan seri Watchmen dan juga Amo." Engine menambahkan, "Benar, karena kita tak punya petunjuk satupun." Engine juga berpesan kepada Tamsi kalau mereka akan keluar selama beberapa hari, sehingga Tamsi harus melakukan pekerjaan yang cukup untuk menggantikannya. Tamsi pun berkata, "Baiklah, kecuali hari ini aku mengambil cuti." Sebelum pergi, Tamsi berharap kepada Rudo supaya menemukan temannya. Selanjutnya, Tamsi pergi ke ruang resepsionis untuk menyapa anggota yang lain dan bertanya apa mereka ingin sesuatu karena dirinya akan pergi ke kota. Kemudian, Tamsi pun meluncur menuju kota dengan sepatu roda di kakinya. Sesampainya di sana, dia membeli buku yang dipesan oleh si gadis resepsionis dan juga membeli sebuah kue. Setelah itu, anggota cleaner yang mempunyai bekas luka di wajah ini pergi ke sebuah gedung terbengkalai sembari melepaskan ikat rambutnya yang entah alasannya karena apa. Dan ternyata, inilah yang dilakukan oleh Tamsi di dalam gedung terbengkalai tersebut. Dia mengunjungi seorang gadis yang dikurung di dalam penjara dengan kondisi kedua tangannya terikat. Dan mengejutkannya, gadis yang dikurung itu adalah Amo, orang yang saat ini dicari oleh Rudo dan juga Engine. Dengan kata lain, dialah yang menculik si gadis cantik tersebut. Nah, kedatangannya kemari ini awalnya untuk memberikan Amo sebuah kue yang tadi ia beli di toko sebagai tanda permintaan maaf. Namun parahnya, itu hanya sekedar omong kosong. Karena kue yang semula ia tawarkan, malah dia makan sendiri dengan lahapnya di depan kedua mata Amo dengan ekspresi yang begitu menyebalkan. Setelah habis, barulah Tamsi melempar bungkusnya kepada Amo. Nah, kira-kira guys, apakah Engine dan Rudo akan mengetahui kebenaran kalau yang menculik Amo adalah Tamsi? Dan bagaimana kira-kira sikap mereka?
Tunggu jawabannya di video berikutnya ya.